Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ustazah Sesra dalam video Buser Belajar bersama Ustazah Sesra. Semoga saja antum semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta antum. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, pelajaran kita hari ini adalah BMR ya, Budaya Melayu Riau, bab 4 dengan materi ketupat. Nah, ketupat adalah makanan berupa nasi atau pulut yang dibungkus dengan daun kepau yang masih muda atau bisa juga dengan daun kelapa. Nah, jika dibungkus dengan daun pisang itu namanya berubah menjadi lepat. Dan apabila dibungkus dengan batang bulu namanya menjadi lemang. Ya. Nah, berikut asal mula ketupat. Banyak orang yang menyebut bahwa ketupat adalah masakan asli Jawa. Bahkan ada juga yang menyebut bahwa ketupat adalah tradisi agama Hindu. Tentu saja itu semua tidak benar ya, sebab ketupat dan berbagai bentuk serta jenisnya bukan hanya ada di Jawa. Kalau disebut tradisi Hindu, bahwa di India atau pusat Hindu tidak pernah mengenal ketupat. Jadi sebenarnya ketupat adalah makanan yang muncul, tumbuh, dan berkembang di seluruh kepulauan Melayu senusantara. Bahkan di Filipina ada juga ketupat yang disebut buknok. Nah, berikut tentang sarang ketupat. Nah, ketupat ini terdiri dari dua bagian, yaitu sarang dan isi. Nah, sarang ketupat biasanya dibuat dari daun kepau yang muda. Nah, ketupat dari daun kepau mampu bertahan lama hingga 7 hari. Bandingkan dengan daun kelapa yang hanya tahan selama 1 hari. Adapun sarang ketupat yang dibuat dari daun kepau itu akan mampu bertahan hingga 2 tahun. Ya. Nah, apabila nanti terlihat lisut, itu cukup direndam ke dalam air biasa selama beberapa jam. Nah, setelah itu sarang ketupat akan segar kembali seperti baru. Nah, berikut tentang isi ketupat. Ya, isi ketupat itu biasanya adalah bahan makanan pokok berupa beras. Nah, ada juga yang mengisinya dengan pulut. Nah, ketupat yang telah diisi akan direbus selama 2 hingga 3 jam dengan air yang mendidih. Nah, berikut ini cara makannya. Nah, ketupat dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Tapi biasanya orang-orang akan makan ketupat ketika yang pertama itu Hari Raya Idul Fitri ya, sebagai rasa sukacita untuk merayakan kemenangan dalam menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan. Nah, ketupat dihidangkan bersama sambal serundeng, sambal tumis belacan, sambal sarden, rendang daging, dan rendang ayam. Yang kedua, makan sate. Setiap makan sate selalu dihidangkan dengan ketupat. Ketupat di sini sebagai pengganti makan nasi. Walau banyak cara untuk makan ketupat, tapi sudah menjadi tradisi dan pertanda umum bahwa ketupat adalah sama maknanya dengan perayaan Idul Fitri. Oke, berikut adalah ragam jenis ketupat. Nah, ketupat yang bisa kita lihat itu disebut ketupat pasar karena ketupat itu yang selalu dibuat atau pasaran ya. Ragam dan jenis ketupat itu sangat banyak. Namun berikut ini adalah beberapa bentuk dan ragam jenis ketupat. Yang pertama ketupat pasar ya, seperti ini bentuknya ya. Dan yang kedua ketupat bawang. Dan ketiga ketupat bantal. 4 ketupat belungking.
Dan kelima, ketupat bakul. 6, ketupat burung. 7, ketupat lembu atau kerbau. Nah, ragam jenis ketupat ini biasanya dibuat orang-orang Melayu menggunakan daun kepau yang masih muda. Ada juga menyebut bahwa yang membuat ketupat adalah penganyam ketupat. Namun itu bukanlah kata yang tepat. Menurut budaya Melayu, lazim disebut dengan pembuat ketupat. Namun, walau apapun ragam dan jenis ketupat itu, isinya tetaplah beras atau pulut saja. Cara makannya pun sama dengan ketupat pasar. Oke, sampai di sini paham ya anak soleh dan soleha. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jalankan ibadah, dan tetap belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.